Ya, silakan Ya Kak, saudaraku. mau tanya ya. Mau tanya sebelumnya. Mau tanya, mana pengakuan Yesus Alkitab bahwa dia beragama Kristen? Oke. Jadi gini saudaraku yang baik hati. Tuhan Yesus Kristus tidak mungkin mengaku beragama Kristen. Karena apa? Terus? Kristen itu pun bukan agama. Sebab kamu tahu nggak arti agama apa? Agama berasal dari bahasa Sanskerta. A artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi tidak kacau, ya. Karena apa? Agama itu buatan manusia yang dimana itu adalah sistem, ya, sistem yang dibuat sama manusia untuk supaya lebih terarah dan teratur untuk menyembah Tuhannya. Nah, tetapi Tuhan Yesus datang Berarti agama bukan Kristen untuk itu membawa buatan agama. manusia ya? Loh, tadi kan saya sudah bilang Kristen bukan agama. Kristen bukan agama. Kristen itu adalah pengikut Iya, Tuhan yang- Kristus, di mana kita harus taat dan setia kepada Tuhan Yesus, gitu ya. Nah, kenapa di dalam kita kan tinggal di negara Indonesia, di negara itu kan kolom agama di identitas kita ya. Makanya ada Kristen di sana. Nah, tapi gini saudaraku, Tuhan Yesus Ya, yang berarti tidak, yang ini Kristen kan ya, dan lanjut, Tuhan lanjut, Yesus Kak. bukan Kristen, dan Tuhan Yesus bukan Kristen. Karena Tuhan Yesus tidak punya agama. Dan Tuhan Yesus datang ya membawa kerajaan surga, bukan membawa agama. Tetapi yang percaya kepadanya disebut Kristen. Karena apa? Di dalam kata Kristen itu sudah mengandung nama Allah kami. Lagi dan lagi pria muslim ini meminta bukti di mana di Alkitab yang menyebut bahwa Tuhan Yesus itu beragama Kristen. Ya, beginilah penjelasan Mikana. Silahkan tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share. Bisa lihat lebih jelasnya ada di TikTok saya ya. Iya, ada macam-macam model, ada macam-macam, ada yang pakai cadar, ada yang panjang sampai jadi terbuka lehernya, jadi ada macam-macam. Kamu bisa lihat di video TikTok saya bagaimana bentuk kerudung dari kekristenan. Gambar-gambar. Iya, yang dipakai kakak itu karya. busana muslim setahu saya di Indonesia. Maksudnya di gereja orang pakai jilbab sih. Saya kan udah Ya, sering ya lewat karya. gereja kalau hari Minggu tuh pada ibadah. Karya. Bajunya baju biasa, Halo. nggak pakai jilbab kayak gini. Karya. Ya, jadi orang Kristen itu sejak abad pertama pakai kerudung itu nggak ada batasannya. Mau pakai kayak gini, mau pakai cadar, ya terserah gitu. Bukan diatur sama kamu gitu loh. Bahwa kalau kerudungnya seperti ini itu milik Nah, muslim. saya nggak ngatur, Itu namanya tapi pelanggaran kalau HAM. Karena ini lagi ke depan umum, lagi keluar gitu dengan busana kayak gini, nggak nyangka kalau kakak Kristen. Pasti kalau di Indonesia orang yang nganggapnya muslim lah. Ya baju kayak makanya gini. pemikiran kita jangan sempit kakak. Jangan karena mayoritas kalian make, jadi enak-enaknya kalian aja mengapain kami gitu. Padahal Soalnya kami kan sejak kalau di pertama Indonesia memang enggak, Kak, Karya. tuh yang di Karya, gereja-gereja juga Karya, orang sejak pakai abad jilbab pertama itu. Kan kalau suster kan beda sendiri jilbabnya. Sejak abad pertama Kristen sudah memakai kerudung kakak. Dan mau pakai kerudungnya seperti kami lakukan ini pun banyak. Makanya kamu jalan-jalan, jangan hanya di sini aja. Sekarang kan sudah dunia teknologi, kamu lihat aja. Justru saya jalan-jalan. Kalau Minggu kan saya sering jalan-jalan tuh lewat depan gereja tuh. Iya. Sering lewat juga kan, banyak kan. Kok kenapa kepanasan? Orang Kristen sudah pertama sekali memakai kerudung. Jadi jangan karena merasa mayoritas jadi kalian seenaknya aja gitu. Itu namanya pelanggaran HAM. Tolong menghargai, saling toleransi. Jadi kita itu kembali ke Alkitab. Salah tak. Aku lupa nih. Ya, terima kasih yang sudah tetap layar. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Kerudung itu bukan milik agama tertentu ya. Lama munculnya Iya. jaringan. Di sana toh. Ya. Dari awal tuh satu
toh satu mana? Satu yang tiga gini loh. Sabar aja ya, makasih. Ya, selamat malam Uzil Sip, Paleo. selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Selamat bisa malam. buka kamera saudaraku? Boleh kak buka kamera? Boleh, boleh. Silakan. Tidak kak, tidak baik kak. Saya mau bertanya saja kak. Ya udah, Di sini silakan kan saudaraku. Di sini kan ada background tertuliskan tiga kata ya. Yesus adalah Allah. Di sini kan kak sangat kontradiktif ya ketika seorang Muslim masuk terus melihat background seperti ini kak gitu loh. Tujuan kakak kan di sini kan apa ya, dialog kan, berinteraksi dengan orang-orang seberapa gitu loh tentang Yesus adalah Allah itu seperti apa. Di sini kan Allah itu kan sangat berkontradiktif gitu loh. Dalam Kontradiksi artinya, dengan apa saudaraku? Lah mengatakan tadi Yesus adalah Allah. Kan ini kan ada dua kata saya tanyakan maksudnya Yesus adalah Allah itu bagaimana gitu loh. Iya, kamu bilang kontradiktif dengan apa? Kontradiktif dengan ada tweetan dari orang-orang random masuk yang kayak tadi kok dengan busana seperti ini gitu, apa gitu terus Oke. Ya, jadi kami itu hadir untuk mencerdaskan umat ya, supaya jangan pemikirannya sempit. Iya. Nah, gini saudaraku, saya tanya sama kamu ya, kamu tahu nggak kata Allah muncul di abad keberapa? Nggak tahu kamu kan? Abad pertama itu muncul kata Allah. Bukan. Oh ya, berarti kalau abad pertama berarti Kristen yang terlebih dahulu menggunakannya ya. Tapi gini, bukan abad pertama. Ya, Kristen memang yang menggunakan pertama sekali kata Allah ya. Dimana kata Allah itu dari bahasa Aram yaitu Allah. Dan Kristen Arab ya, Kristen Aram sudah terlebih dahulu menggunakan kata Allah kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Allah yang maha besar, tidak ada Allah selain daripada Dia. Itu bukan kata saya, tapi firman Tuhan seperti yang tertulis di Yesaya 44 ayat 6. Tuhan Yesus ya berfirman, Dia adalah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain daripadaku. Nah, itu yang kami imani. Jadi saya sangat beriman Yesus adalah Allah, Allah yang Maha Kuasa. Dan di dalam iman Kristen, kata Allah itu bukan nama, tapi sebutan atau gelar ya. Nah, Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi nama Allah kami itu adalah Yesus Kristus. Nah, supaya jangan merasa ya, oh kata Allah itu hanya milik kami. Oh bukan, Kristen yang terlebih dahulu menggunakan kata Allah kepada Tuhan Yesus. Pengakuan dari mana rasul-rasulnya Yesus itu mengaku dia Allah, sedangkan dia juga berdoa kepada Bapa gitu loh. Terus Bapa itu bisa diakui dengan Allah tidak gitu. Oke. Ketika berbicara seperti itu, sedangkan Tuhan seolah-olah itu berdoa kepada Bapa gitu. Bapa itu siapa kan gitu? Ada tanda tanya juga. Berarti Bapa juga Allah gitu. Bisa dikategorikan seperti itu. Iya. Ini kita bicara yang tadi yang mana orang bertanya, Yesus turun untuk menembus dosa, untuk menghapus dosa atau seperti apa? Terus kakak mentafsirkan dengan cerita Adam dan Hawa itu kan nggak mention gitu, nggak ada hubungannya gitu loh. Ketika seorang manusia mati, bla 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 sampai rohaninya sampai segitunya gitu loh. Ketiknya. Begini saudaraku ya, Yesaya 44 ayat 6, Tuhan berfirman ya, Tuhan Allah prakenosis ya, Tuhan Allah yaitu Yahweh atau Allah Bapa berfirman ya, Yesaya 44:6. Begini firman Tuhan. Kak, Ya, makanya saya mau jelasin kan supaya kamu tahu bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Enggak, di situ kan stop. Berarti kan benar kan apa kata saya ketika saya mengaku Bapa itu Allah. Dengar dulu saudaraku, saya kan mau jelasin gimana kita mau jelasin. Nah, Yesaya 44 ayat 5. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang awal dan akhir. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ya, tidak ada Allah selain aku. Nah, itu firman Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam. Nah, siapakah yang awal dan akhir? Raja dan penebus, ya. Raja itu siapa?
Mungkin Kak Luvina di mute dulu, suaraku feedback. Ada suara ini Kak Luvina, sorry ya. Raja itu siapa? Nah, di Wahyu 19 ayat 16 di itu Tuhan Yesus Kristus adalah ya, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Jadi Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Nah, di situ tadi Tuhan Allah Bapa berfirman, "Akulah Raja dan penebus." Nah, penebus itu siapa? Juru selamat itu siapa? Ya. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan, juru selamat di kota Daud. Jadi Yesus Kristus adalah penebus, juru selamat. Nah, kemudian siapa lagi yang awal dan akhir? Ya. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Tadi sebelum dia datang menjadi manusia, dia berfirman ya, Allah Bapa berfirman, "Akulah Raja dan Penalam," ya. "Akulah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain aku." Itu firman Allah Bapa kepada Nabi Yesaya sebelum dia datang menjadi manusia. Nah, ketika Tuhan Yesus datang menjadi manusia, dia adalah penebus, juru selamat. Dia yang menyelamatkan kita, menghapus dosa dunia dengan cara apa? Dengan memberikan darahnya di atas kayu salib. Nah, ketika dia sudah naik ke surga, ya, kembali kepada hakikatnya, bertahta dalam kemuliaan keagungannya, Rasul Yohanes ya mendapat penglihatan lagi di Pulau Patmos. Tuhan Yesus datang berkata, "Akulah yang awal dan akhir. Lihat, aku telah mati, namun aku telah hidup kekal abadi selama-lamanya." Jadi kan Allah itu esa, nggak mungkin ada dua yang awal dan akhir. Dia sendirilah yang awal dan akhir itu. Dia sialah Allah itu sendiri. Yesus Kristus namanya. Ya jelas di situ tafsiran kakak itu kan jelas di situ Bapa itu Allah mengutus seorang manusia turun ke bumi menjadi raja. Di situ kan jelas tafsirannya kalau orang itu pakai logika ya. Logika pikirnya itu tadi sampai dengan Rasulullah Yesaya, sampai dengan Yohanes bla bla bla, sampai dengan itu tafsir kakak tidak menses dengan pengakuan di mana Yesus itu Allah. Sedangkan yang ditafsirkan kakak ini Bapa Allah gitu loh. Bapa adalah Allah yang mengutus hambanya yang tertulis di paha tadi yang dibilang seperti itu tadi loh. Karena kita kan nggak mengamini kitab-kitab kakak kan. Iya betul. Saya orang Muslim itu sedikit kontradiktif dengan adanya tidak ada pengakuan Yesus itu Allah, sedangkan tafsiran yang ditafsirkan itu nggak make sense. Terus banyak orang-orang yang naik melihat background kakak yang menggunakan jilbab layaknya orang Muslim. Iya, oke, saya jelaskan ya. Tadi kenapa Tuhan Yesus ketika menjadi manusia dia menyebut ya roh ilahi yang ada di surga itu, roh ilahinya yang ada di surga itu Bapa. Karena gini, ya kalau kita baca, tadi kan saya sudah baca ayatnya ya, bahwa Tuhan Yesus adalah yang awal dan akhir, artinya dia adalah Allah itu sendiri. Nah, kalau kita baca Yohanes 1 ya, Yohanes 1, ini HP saya nih kelip lagi, ntar ya, sabar. Aduh. Oke gini, di Yohanes 1 ayat 1 ya. Nah, banyak orang juga belum tahu ini. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam bahasa aslinya ya, hologos. Hologos itu adalah Allah itu sendiri. Jadi hologos, sang firman, pemilik firman itu sendiri adalah Allah itu sendiri. Karena apa? Ya, Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi sang firman adalah Allah itu sendiri, dialah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, tanpa dia tidak ada sesuatu yang jadi. Nah, langsung saya baca ya, di ayat 10, ia telah ada dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yohanes 1 ayat 14, firman itu ya, sang firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan
kebenaran, ya. Karunia dan kebenaran. Nah, kalau kita baca di bahasa aslinya ya, kai hologos, sar egeneto, kai eskenosen, en hemin, kai etesameta, tendosan, autodosan, hos monogenes, ya monogenos, para patros, pleres, karitos, kai eleties. Jadi Allah Bapa itu yang menunggal menjadi anak di sini, ya, karena di bahasa aslinya tidak ada di sini anak sebenarnya, tapi monogenes ya. Karena apa? Allah Bapa, ya, turun menjadi manusia, tapi bukan berarti rohnya, roh ilahinya itu kosong di sorga. Jadi roh ilahinya itulah yang dipanggil Yesus Bapa. Bukan berarti, ya, Yesus itu bukan Allah. Karena apa? Sang firman atau pemilik firman atau Allah itu sendiri yang turun menjadi daging. Kalau di sini kan daging, bukan manusia sebenarnya, menjadi daging, ya, egeneto, gitu. Jadi ketika Tuhan Yesus datang menjadi manusia, bukan berarti keilahiannya kosong di sorga. Keilahian Tuhan Yesus Kristus ada di sorga, ada di mana-mana. Gitu saudaraku, ya. Dan ketika dia sudah menyelesaikan segala misinya, dia kembali ke sorga kepada. Makanya Tuhan mengajarkan Yohanes 16 ayat 26, pada hari itu kamu akan berdoa di dalam namaku, dan aku tidak meminta bagimu kepada Bapa. Kenapa? Dia sudah kembali ke hakikatnya, Bapa yang mulia, ya. Makanya kita berdoa. Diajari Tuhan Yesus berdoa Bapa kami, ya. Kalau kamu berdoalah seperti ini, Bapa kami yang ada di sorga. Nah, siapa yang di sorga sekarang? Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu. Bentar dulu, karena banyak orang Kristen juga nggak tahu ini. Dikuduskanlah namamu. Siapa nama Bapa? Yohanes 17 ayat 6, 11 dan 12. Tuhan Yesus menyatakan, namamu telah dinyatakan kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Jadi nama Bapa siapa? Yesus Kristus. Datanglah kerajaanmu. Siapa yang pernah datang ke bumi membawa kerajaan surga? Yesus Kristus. Ada amin saudaraku yang Kristen? Haleluya, ya. Oke, dan seperti itu saudaraku, saya sudah cukup menjelaskan, ya. Haleluya, haleluya. Ini nggak konsisten ya dengan antara Bapak, kakak kan mengimani istri. Kakak ini mengimani. Enggak, saya mengimani, saya gini uji palelo. Identitas kami itu adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Di mana barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, Yohanes 1 ayat 12, diberi kuasa menjadi anak-anaknya. Dan siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia adalah Allah, dia adalah Kristen, ya. 1/4 ayat 16. Seperti saudaraku. Saya rasa sudah cukup dulu saudaraku. Terima kasih. God bless you, ya. Mohon maaf. Ya, orang-orang Kristen nanti silahkan cek bahasa asli, ya. Yohanes 1 ayat 14 dan Yohanes 1 ayat 18. Di situ sebenarnya tidak ada kata anak, ya. Tapi Allah itu sendiri yang datang menjadi manusia. Oke, kita naikkan lagi yang mau bertanya, ya. Selamat malam, Ya, Nia. selamat malam, Nia. Malam. Ya, silakan cantik, ada yang mau ditanya? Ya, bisa buka kamera. Itu Tuhan Yesus kan adalah Tuhan Yesus. Allah ya Allah. Boleh lagi nih. Yesus adalah Allah itu sendiri, cantik. Ya, Yesus adalah Allah itu sendiri. Ya, saya rasa mungkin ganti dulu sama yang lain, ya. Makasih, cantik. Tadi saya lihat ada yang typing, Tuhan mencari daging.
bukan seperti itu. Jadi gini, Allah itu kan roh. Karena Allah Bapa ya berfirman, dia mengadakan perjanjian darah. Dia akan memberikan darahnya sebagai pengampunan atas dosa-dosa kita. Nah, Allah itu kan roh, ya. Jadi Allah itu tidak punya darah karena dia roh. Sehingga supaya punya darah yang kudus, ya, yang kudus untuk memberikan kita pengampunan, dia harus menjadi manusia, ya. Makanya dia turun mengambil, makanya dia turun menjadi manusia, ya, menjadi daging. Daging itu maksudnya body, flesh, tubuh kita manusia ini, supaya dia bisa memberikan darahnya sebagai pengampunan atas dosa-dosa kita. Makanya ada firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan putih seperti salju. Karena apa? Darah Tuhan Yesus yang kudus, mulia, dan agung telah menyucikan segala dosa-dosa kita. Tetapi ingat, kalau kamu sudah bertobat, sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ya, bertobatlah sungguh-sungguh, hiduplah benar di dalam Dia, gitu. Taati dan cintailah Tuhan Yesus, lakukan perintahnya, ya. Seperti itu, ya. Ya, ada yang typing di YouTube, ya. Logos itu pikiran Elohim loh. Logos itu sang firman, pemilik firman itu sendiri. Makanya dialah yang menciptakan segala sesuatu. Makanya ini ya, kalau baca Alkitab itu tanya hikmat sama Tuhan Yesus. Ya, selamat malam Rini Anjar. Jadi ada yang mengatakan logos di situ. Oke, berapa Mas? Yang mana nih Kak? Ini iPhone 14 Pro Max ready. 14 Pro Max ready. Di harga mulai 18 jutaan aja. Kak, aku udah CO. Tadi siang aku mau ngambil toko, bisa kan Kak? Kak, kamu ada bikin ngambil toko nggak? Natal Siregar 4. 14, dia siapa? Logos itu siapa, ya? Allah itu sendiri, pemilik firman itu sendiri, saudaraku. Di mana dialah yang menciptakan segala sesuatu. Loh, Kak Betel kemana? Naik lagi. Dialah yang menciptakan sesuatu. Dialah cahaya itu, dialah terang itu, dialah yang menciptakan kita, bahwa kita adalah milik kepunyaannya, gitu ya. Jadi di situ firman Yesus itu bukan hanya sekedar perkataan, gitu ya. Makanya kalian salah memahami selama ini. Ya, selamat malam Mikha. Ya, selamat malam. Ya, silakan saudaraku. Ya, saya cuma ingin tanya satu pertanyaan. Kenapa ya orang-orang Kristiani itu belum pernah ada saya dengar satupun yang menghafal Alkitabnya? Bahkan membacanya saja kayak seperti yang saya simak dari tadi, kok kayak susah sekali, terutama bahasa Ibraninya itu. Ya gitu saja, mungkin itu pertanyaan saya, kenapa kok belum ada yang menghafal begitu, hafal Alkitabnya. Iya, oke, silakan Kak Livina. Ya, jadi tapi Tuhan tidak menyarankan kita, Tuhan tidak memerintahkan kita untuk menghafal Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi kita baca dan menjadi pelaku firman, ya. Kita baca, merenungkan firman, dan kita menjadi pelaku firman. Kalau kita hafal dari Kejadian sampai Wahyu, tapi kita tidak menjadi pelaku firman, sama aja bohong, tidak ada gunanya. Jadi kita tidak diwajibkan untuk hafal dari Kejadian sampai Wahyu, ya Abang. Tapi kita diwajibkan untuk menjadi pelaku firman. Kita melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, apa yang Tuhan Yesus firmankan di dalam Alkitab, itulah yang harus kita lakukan. Bukan untuk menjadi kita hafal semua ayat itu dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, seperti itu ya Kak. Ya, berarti ini Alkitabnya ini sudah banyak, karena saya banyak sejarah yang saya baca ini kan banyak yang sudah dirubah. Seperti kata Tuhan dirubah menjadi Tuhan. Akulah Nggak ada yang dirubah di situ. Dalam bahasa aslinya memang kurios. Kurios itu Tuhan. Ya. Kurios itu Tuhan, saudaraku. Jadi kamu harus tahu dan mengerti, ya. Waduh, udah turun. Kata Tuhan dan Tuhan. Iya. Terminologi kata Tuhan itu berasal dari mana, gitu ya. Tuhan itu berasal Tuhan itu, ya. Tuhan itu berasal dari kata Tuhan yang artinya penguasa. Nah, di dalam bahasa aslinya pun di situ ditulis kurios. Kurios itu artinya Tuhan. Lord itu kan Tuhan.
Ya, selamat malam Reja. Selamat malam Kak Mika sama Lutfina. Ya, silakan Tes, saudaraku. Ya, silakan, ada yang mau ditanya. Tes. Ya, mungkin kita ganti dulu ya jaringannya ini, dia hilang Ini timbul. Kak. Mohon maaf saudaraku, mohon maaf jaringanmu hilang timbul, pasti nanti putus-putus. Ya, bagusin dulu jaringannya ya. Putus-putus jaringannya saudaraku. Oke, kita naikkan lagi ya. Nah, ada yang bilang, Kak, aku dari tadi dia nangis tapi saya mau naikin. Nggak ada namanya di sini. Oh, ada ini Muhammad Saiku. Ya, selamat malam Muhammad Selamat Saiku. malam semua. Ya, silakan saudaraku. Ya Kak, mau tanya ya. Mau tanya sebelumnya. Mau tanya, mana pengakuan Yesus Alkitab bahwa dia beragama Kristen? Oke, jadi gini saudaraku yang baik hati. Tuhan Yesus Kristus tidak mungkin mengaku beragama Kristen. Karena apa? Terus? Kristen itu pun bukan agama. Sebab kamu tahu nggak arti agama apa? Agama berasal dari bahasa Sanskerta. A artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi tidak kacau ya. Karena apa? Agama itu buatan manusia yang dimana itu adalah sistem ya, sistem yang dibuat sama manusia untuk supaya lebih terarah dan teratur untuk menyembah Tuhannya. Nah, tetapi Tuhan Yesus datang bukan untuk membawa agama. Manusia ya. Loh, tadi kan saya sudah bilang Kristen bukan agama. Kristen bukan agama. Kristen itu adalah pengikut Tuhan Kristus, di mana kita harus taat dan setia kepada Tuhan Yesus, gitu ya. Nah, kenapa di dalam kita kan tinggal di negara Indonesia, di negara itu kan kolom agama di identitas kita ya. Makanya ada Kristen di sana. Nah, tapi gini saudaraku, Tuhan Yesus Ya, yang berarti tidak yang ini Kristen kan ya, dan Tuhan Yesus bukan Kristen, dan Tuhan Yesus bukan Kristen. Karena Tuhan Yesus tidak punya agama. Dan Tuhan Yesus datang ya membawa kerajaan surga, bukan membawa agama. Tetapi yang percaya kepadanya disebut Kristen. Karena apa? Di dalam kata Kristen itu sudah mengandung nama Allah kami. Sebab Kristen itu berasal dari bahasa Yunani yaitu Kristianos, diambil dari kata Kristos. Jadi nama Allah kami adalah Yesus Kristus. Makanya kami disebut Kristen karena apa? Kami percaya kepadanya. Dia adalah Allah kami. Disebut Kristen dan kami harus bangga disebut Kristen. Jadi ingat teman-teman ya, identitas kita itu Kristen saudaraku. Jadi kita harus bangga disebut Kristen karena ada nama Allah kita di situ. Secara langsung kita sudah memuliakan Allah di dalam nama Kristus itu gitu loh. Nah, seperti itu saudaraku. Dan Tuhan Yesus itu datang juga. Kesimpulannya aja. Ya, kesimpulannya Tuhan Yesus itu bukan Kristen, tetapi dia adalah Allah itu sendiri. Di mana ketika ada yang percaya sama dia, dia adalah Allah dan Juru Selamat. Dia Kristen, karena Kristen artinya pengikut Tuhan Yesus Kristus. Gitu ya. Udah paham ya? Ya, saya rasa sudah mau cukup tanya saudaraku. satu lagi boleh Kak? Mana ajaran Yesus Kristus ketika berumur 13 sampai 29 tahun. Coba Oke. Kak. Ya, ketika Tuhan Yesus ya datang ketika masih umur 13 sampai 29 tahun. Iya. Jadi gini saudaraku, kalau kamu tanya ajaran Tuhan Yesus mulai umur 13 sampai 29 tahun, enggak ada. Karena apa? Di dalam tradisi Yahudi, hukum di dalam Yahudi, umur 30 baru boleh mempunyai murid dan mengajar. Nah, ketika di manusia, walaupun dia Tuhan yang Maha Kuasa, ketika umur 12 tahun dalam kemanusiaannya saja, dia mempunyai hikmat yang sangat luar biasa. Sampai imam-imam kepala ahli kitab heran atas keajaiban dan hikmatnya yang luar biasa itu. Sampai mereka bilang, dari mana diperolehnya semua hikmat dan kecerdasan ini? Sampai mereka bingung.
Karena memang dia Tuhan, sumber segala hikmat, sumber segala kecerdasan. Tetapi ketika dia datang menjadi manusia, dia mengosongkan dirinya sendiri. Dia nggak memamerkan kekuatannya itu, sehingga ya dia menuruti semua hukum yang ada di dalam Yahudi. Kan Tuhan yang memberi ketetapan bahwa di umur 30 baru boleh mengajar dan mempunyai murid. Nah, ketika Tuhan Yesus datang menjadi manusia, nggak mungkin dia melanggar hukum itu. Makanya di umur 30 dia baru mempunyai murid dan mengajar, sehingga ajarannya di dalam Alkitab baru itu dapat kita jelas lihat dan baca dan kita ikuti. Namun kata firman Tuhan, semua yang ditulis di dalam Alkitab ini sudah lengkap, yaitu di Yohanes 20 firman Tuhan tertulis ya. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Gak ada, Kak. Memang masih Yesus banyak. itu umur 13 sampai 29 tahun itu menghilang. Jadi itu ajaran Kristen. Itu ada yang nunggangi. Menghilang Salah satu kemana? muridnya- Menghilang Salah kemana? satu murid yang ngaku-ngaku muridnya itu Yesus Kristus. Menghilang Itu kemana? bikin narasi, bikin Alkitab sendiri gitu loh. Jadi itu Muhammad nggak Saiku, lengkap. dengar dulu. Injil itu Halo. nggak lengkap sebenarnya. Halo Muhammad Saiku, menghilang kemana Yang Tuhan nunggangi, Yesus? Kok kamu bilang yang menghilang? membenci dengan kenabian Yesus Kristus, maka Muhammad Saiku, tolong Alkitab itu dengarkan dia itu dulu buat baik-baik. sendiri kata-katanya itu. Dalil-dalilnya itu dibuat Menghilang sendiri sama kemana? dia. Ini dengar, nggak mau dengar. Saya mau tanya sama kamu, menghilang kemana Tuhan Karena Yesus? Yesus itu menghilang 11 tahun sampai 29 tahun. Halo Muhammad Baru umur Saiku. 30 dia kembali. Aduh, dengar dulu. Tadi sudah Tuhan Yesus ditanya, menghilang Ke kemana? Yerusalem ke rumah ibunya. Ke Yerusalem. Yesus itu hilang ke Yerusalem. Hilang ke Yerusalem. Jadi gini Muhammad, memang benar Tuhan Yesus waktu dia menjadi manusia, dia tidak kemana-mana, tidak menghilang. Dia memang di Yerusalem, di Israel bersama dengan Bunda Maria. Ini bagus juga kamu bilang di Yerusalem. Ya memang betul dia di situ. Itu menghilang, Kak. Dari umur 13 tahun sampai 29 tahun. Nah, di masa-masa hilangnya Yesus Kristus itu Kamu ada yang lihat di mengaku-ngaku mana? sebagai muridnya Yesus. Nah, dia tuh yang mengisi Di kekosongan kitab mana itu. menuliskan Yesus menghilang? Di Dalil kitab dari mana? Alkitabnya kakek itu Di nggak kitab lengkap, mana Yesus nggak menulis? konkret, diragukan. Catat bahwa Yesus menulis bahwa itu Yesus menulis lagi di kitab mana ada tertulis bahwa Yesus menghilang umur 12 tahun sampai 30 tahun. Si yang mengaku-ngaku umurnya Yesus Adik, Kristus. di kitab mana, pasal berapa, ayat berapa Yesus lagi yang tertulis bahwa Yesus itu menghilang. Ya, makasih saudaraku ya. Dia bilang menghilang di mana? Di Yerusalem katanya. Loh, memangnya Tuhan Yesus ada di Yerusalem ketika dia menjadi manusia? Dia hilang dari Yerusalem datang ke rumahmu di Indonesia. Iya memang betul. Waktu Tuhan Yesus datang menjadi manusia umur 12 sampai 29 dia ada di Yerusalem di Israel. Memang betul. Aduh. Ada aja masih Saiku ini. Tuh, tidur tuh. Nggak boleh sandal di sini. Oke, saya naikkan lagi ya, mau bertanya ya. Udah, tadi udah nyuci. Mohon bertanya dengan santunnya saudara, karena kita di sini bahas Alkitab saja. Ya, selamat malam ke Sumawati. Ya, selamat malam Kak Nana. Ya, silakan cantik, ada yang mau ditanya. Selamat malam. Suara aku jelas ya, Kak? Iya, jelas. Iya. Bisa buka kamera? Oh, belum bisa ya. Iya, belum bisa. Kak, aku mau tanya aja sih, Kak. Tapi mungkin agak sensitif ya. Kalau di negara kita kan ada agama ya, Pak, Kak ya. Kan disebutkan satu sistem gitu ya. Kan kalau misalnya dilihat itu Kristen aja kan ada dua, Protestan dan Katolik ya. Sorry kalau misalnya sensitif ya. Protestan dan Katolik. Paham ya Kak ya. Minta tolong dijelasin aja sih Kak. Tapi abis ini aku langsung turun ya Kak. Tadi nggak sangka aja langsung naik. Makasih Kak. Iya. Iya, jadi gini malam. cantik. Makasih buat pertanyaannya. Memang ada Protestan dan Katolik, tapi sebenarnya ini sama gitu. Kenapa? Ada firman Tuhan di Efesus 4 ya, bahwa satu iman, satu baptisan.
gitu ya. Di Efesus 4 ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jadi tata ibadahnya saja yang berbeda, tata liturginya saja yang berbeda, tetapi kita semua satu Tuhan, satu iman, satu baptisan gitu. Seperti itu kakak cantik. Oke Sarah, udah menjawab ya? Sudah kakak. Ya makasih. Salam toleransi. Tepuk tangan buat Kusumawati yang cantik dan manis. Nanti malah keluar terus jatuh. Masa sih Yani Pulungan seminggu nunggu nggak diangkat-angkat? Mana dia? Yani Pulungan. Nggak ada pun dikirim permintaan Yani Pulungan. Nggak ada. Yani Pulungan. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam. Silakan saudaraku. Jufri. Aku mau nanya Kak, ada dua pertanyaan. Yang pertama, bedanya Yesus sama Allah itu apa Kak? Nggak ada bedanya karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus itu adalah Allah sendiri terus dia turun ke bumi itu menjadi manusia Kak? Hah? Ya, Allah itu sendiri turun menjadi manusia. Terus di saat Yesus disalib itu dia mati apa enggak Kak? Ketika Tuhan Yesus disalib, tubuhnya mengalami kematian, namun keilahiannya tidak pernah mati. Lalu siapakah yang mencabut nyawa Yesus? Silakan kalau Vina mau jawab nggak? Ya, tidak ada yang mencabut nyawa ya, karena di kitab Kristen tidak ada istilah cabut-cabut nyawa. Jadi Yesus tidak mencabut nyawanya. Tidak ada yang mencabut nyawa Yesus, maksudnya jadi Yesus menyerahkan sendiri. Dia berkuasa untuk menyerahkan nyawanya dan dia berkuasa untuk mengambil kembali nyawanya. Ya dalilnya ada di Lukas 23 ayat 6. Bentar ya. Ya Kak, ditunggu. Lukas 23 ayat 46. Bunyinya gimana tuh? Sabar. Lalu Yesus berseru dengan suara, dengan suara nyaring, ya Aba, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Dia serahkan. Jadi Tuhan Yesus ke Bapa. Iya. Bapak siapa nih? Bapak siapa? Bapak itu sendiri, Bapak itu Yesus sendiri. Jadi Bapak itu roh. Bapak itu roh ya, roh yang ada dalam Yesus Kristus itu sendiri. Bapak itu roh yang menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Roh yang menjadi daging, itulah Yesus Kristus. Allah Bapa itu roh, dan roh itu yang turun ke dunia itu yang menjadi daging, itulah Yesus Kristus sendiri. Jadi waktu Yesus di atas kayu salib, Bapa juga di atas kayu salib, karena Bapa itu ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Yesus. Hanya saat Yesus menyerahkan nyawanya, rohnya itu keluar dari tubuhnya, nyawanya jadi tubuhnya mati turun ke setelah 3 hari tubuhnya itu bangkit kembali dan naik ke surga, kembali ke posisinya semula sebagai Allah Bapa atau roh itu, roh yang ada dalam surga itu, karena Allah itu roh. Oh, berarti Yesus serahkan nyawanya ke Yesus sendiri gitu? Iya. Gini. Yesus ada 2 gitu? Bukan begini, Jofrey. Nah, coba saya tanyalah sama kamu. Ada nggak manusia di dunia ini, siapapun dia, walaupun dalam sekarat, bisa mengatakan, aku menyerahkan nyawaku, lalu dia mati?
Artinya dia mencabut, dia menyerahkan, dia mengambil sendiri roh dan jiwanya dari tubuhnya. Ada nggak yang bisa? Kalau manusia biasa nggak bisa kak. Iya, mantap. Kenapa Tuhan Yesus ketika menyatakan aku menyerahkan nyawaku, rohnya itu keluar dari dalam tubuhnya? Kenapa? Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Roh yang dalam dirinya itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Tapi karena roh yang di dalam dirimu bukan Maha Kuasa, adalah roh insani, makanya kamu nggak bisa mengatakan aku menyerahkan nyawaku lalu roh dan jiwamu keluar dari tubuhmu. Nggak bisa. Siapapun nggak bisa seperti itu. Hanya Tuhan Yesus. Ya, makanya Tuhan Yesus menyatakan, ya aku menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku supaya kita hidup. Jadi Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya yang kudus ya bagi domba-dombanya supaya kita hidup. Tetapi dia berkuasa mengambilnya kembali, makanya dia bangkit gitu ya. Nah seperti itu saudaraku. Karena dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, makanya dia bisa mati dan bangkit sendiri. Kalau dia hanya manusia biasa, hanya utusan, hanya nabi, yang nggak bisa melakukan itu. Tapi karena dia Maha Kuasa, dia bisa melakukan itu ya. Oke, saya rasa udah dulu saudaraku ya. Makasih, God bless you. Tepuk tangan buat Jufri yang cakep dan manis. Ya, kita ganti dulu yang lainnya. Selamat malam Yani Pulungan. Halo. Bisa buka kamera? Belum dulu ya kak. Oh ya udah silakan. Pertanyaannya apa? Ya gini, aku 2018 baru dibaptis. 2018 berarti udah sebenarnya gini, 18, 19, 20 yes. Udah hampir 4 tahun tuh. 4 tahun ya? 5 tahun. Hampir 5 tahun. Ya terus? Gini, aku tuh dari tadi gregetan sebenarnya kak. Gini, bapak aku itu muslim. Jadi aku pernah dikasih disclaimer kak, orang tua aku tuh berbeda agama. Dan aku bukan mengikut mamaku. Bukan. Aku dikasih kertas ajaran agama tetangga dan ayat di Alkitab sama buku itu berbeda. Nah tadi ada itu yang cewek tuh yang tadi bilang apa Samuel apa ya kitab yang kakak baca sama dia baca itu berbeda. Aku rasa dia ngambil dari situ kak. Karena banyak banget orang yang ingin menjatuhkan agama Kristen dengan menyebarkan buku-buku itu. Jadi maksud saya di sini, saya pengen bilang nih ke saudara-saudara kita, kalau kita ingin belajar, ya belajar, tapi jangan adu otot. Kalau mau membandingkan, lihat Alkitab yang asli sama buku yang mereka dapati. Nah, itu lagi nih kak, kan kakak itu menjelaskan pakai bahasa Alkitab, yang dimana teman-teman atau saudara-saudara kita itu tidak mengerti, Kak, dengar aku? Ya, silakan. Putus-putus dia jaringanmu. Nah, kadang 1, kadang 2, kadang full. Oh gitu, ya sorry kak. Jadi banyak saudara-saudara kita tuh yang mengcompare Alkitab sama ajaran dia sendiri, tapi itu nggak make sense gitu loh. Bukan argumen ya, tapi kayak discuss sama teman-teman aku yang berbagai agama. Kita nggak pernah tuh yang namanya gondok-gondokan kayak begini. Nah yang kayak gini nih, yang agak yang saya aneh gitu. Kalau pemahaman dia ya udah pemahaman dia. Di sini kan roomnya kan berdiskusi, tanya jawab tentang Alkitab. Kayak kemarin juga aku agak nggak diangkat sama kakak yang ada ibu-ibu tanya kandungan 120 hari itu kakak mengakui nggak? Dia ngotot kan? Dia ngotot. Gue percaya
Lah kan dia aja tanya sama kakak percaya apa enggak, tapi dia ngotot, kenapa lu nggak percaya gitu. Karena dia nggak terima dengan jawaban kita. Maksudnya kan di sini kan roomnya kan room kakak ini kan tanya jawab seputar Kristen ya. Kalau misalnya dia menjawab dia bertanya kakak menjawab, ya sudah gitu, terima. Ya, oke. Ya, saya rasa gini ya. Mungkin mereka memang gitu, tapi makanya kalau ada yang ngeyel kita turunin. Tapi ingat Kakak Yani ya. Dari mana? Gini Kak, tahu sebelum saya 2010 itu saya sudah ke gereja. Mama saya bilang pilih agamamu. Nah, saya 2010 udah ke gereja, and then di 2018 sebelum saya dibaptis, saya mimpi Tuhan Yesus 3 kali Kak. Saya mimpi Tuhan Yesus 3 kali. Dia cuman berdiri di depan saya, tidak ada wajahnya itu cahaya, dia kasih sesuatu sama saya. Dan sampai detik ini pandemi juga dia memberkati saya. Saya tidak kekurangan materi, saya tidak kekurangan apapun. Amin, saya amin. Kesaksian dari kemarin, kayaknya saya gregetan banget sama orang-orang yang apa namanya? Ya namanya nggak apa-apa. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu dan mungkin Yani mengartikan diri dia sendiri. Ya Kak Yani juga bertanya, ya kita jawab. Kalau kira-kira ngeyel atau memang memancing perdebatan, ya kita turunin gitu saja sih gitu. Ya, oke, tapi makasih loh buat kesaksiannya. Tetap semangat ya mengikuti Tuhan Yesus, dan jangan lupa baca Alkitab ya Kakak Yani ya. Karena mengikuti Tuhan Yesus itu memang harus betul-betul ya. Mencintai dan mentaati Tuhan Yesus, dan jangan lupa berdoa selalu ya. Oke, saya rasa udah cukup dulu ya, kita ganti dulu yang lain yang bertanya ya. Tetap semangat Kak Yani. Satu lagi boleh? Satu lagi boleh? Kak, satu lagi boleh? Aku mau Kakak menjelaskan itu lebih, jangan pakai bahasa Alkitab, karena mereka tuh nggak akan mengerti pakai bahasa Alkitab gitu Kak. Ya, karena kita kan harus menjelaskan sesuai dengan dalil gitu. Mau terima atau tidak nggak apa-apa, yang penting mereka bertanya kan, dalil ini mencatat gitu loh. Jadi supaya jangan dari pemikiran kita sendiri, tapi berdasarkan dalil Alkitab gitu. Oke, Kakak Yani? Kalau tidak jawab pakai ayat Alkitab juga nanti mereka akan minta dalilnya mana. Iya. Gitu. Iya, oke. Saya rasa udah cukup dulu ya Kakak Yani ya. Semangat ya, tetap ya, semangat. makasih. Makasih siap. cantik. God bless you. Ya, tepuk tangan buat Yani Pulungan yang cantik dan manis. Terima kasih semuanya ya yang sudah tatap layar. God bless you. Makasih wanita. Halo Kak Mika, Kak Litvina yang cantik. Kak Litvina. Ya, Alia. Selamat malam. Selamat malam. Nah, jadi aku mau bertanya ya Kak. Aku kan Muslim, tapi aku ingin mempelajari Alkitab dan memahaminya. Nah, karena kan kebetulan kawan aku juga banyak tuh yang non Muslim. Jadi kan kita sesama, walaupun beda agama kan harus menghargai nih. Jadi benar yang kata kakak sebelumnya tadi, mungkin ada beberapa kesalahpahaman antara isi Alkitab dan buku-buku yang lain gitu kan, isinya berbeda tuh. Nah, pertanyaan saya, kan saya orang awam nih yang mau mempelajari Alkitab, ingin memahaminya juga walaupun saya Muslim, walaupun saya mempercayai Tuhan saya Allah. Tetapi kenapa sih Kak Alkitab sama buku itu berbeda? Apakah banyak oknum yang campur tangan yang membedakan buku-buku yang menyerupai Alkitab gitu loh. Kan itu mempersulit bagi kita orang awam yang ingin membaca Alkitab. Kalau kayak di Al-Quran tuh ya, mau Al-Quran lama, mau Al-Quran baru, isinya tuh terus artinya itu tuh sama, nggak ada yang beda satupun. Tapi ketika saya ingin memahami Alkitab, kenapa
isi Alkitab dan buku-buku itu berbeda gitu loh. Jadi kadang sering ada perdebatan antara aku dan teman aku ketika aku bilang sama teman aku baca di Alkitab ini, tapi teman aku bilang itu di Alkitab nggak ada. Jadi aku bingung sebagai orang awam yang ingin mempelajarin. Jika memang ada oknum, kenapa oknum itu tidak dicari dan penjarakan gitu, sedangkan Alkitab itu kan pedoman kita untuk membawa kita ke surganya nanti atau ke neraka. Ya, silakan kalau Vina mau jawab. Buku apa ya? Karena kalau mengaku Kristen, kita punya buku, itu bukunya Alkitab, tidak ada buku lain. Kalau di luar dari Alkitab itu bukanlah kebenaran ya, Kak. Karena kebenaran sejati itu ada di dalam Alkitab sini ya, karena ini adalah firman Allah sendiri. Kalau di luar dari Alkitab itu bukanlah firman Allah. Oh gitu ya. Jadi kan saya bingung kan. Kalau dalam Islam itu kan kita tuh mau surat lama, mau Al-Quran lama, Al-Quran baru. Jadi ketika kita mengajak teman-teman kita untuk baca Al-Quran, mereka akan cepat memahaminya. Karena isi dari Al-Quran kita sendiri itu mau Al-Quran lama atau baru itu sama isinya, suratnya sama. Jadi kita memudahkan. Iya, jadi kalau kakak mau baca, kalau kakak mau tahu, mau pelajari tentang Tuhan Yesus Kristus, kakak mau kenal Tuhan Yesus Kristus, ya kakak bacanya Alkitab. Karena Alkitab ini adalah firman Allah, firmannya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi di luar buku-buku yang di luar dari Alkitab itu bukan firman Tuhan ya. Itu karangan gitu ya. manusia ya. Saya tetap akan percaya sama agama saya yang sekarang gitu kan. Cuman saya ya itu aja, bingung aja kenapa perjanjian lama dan perjanjian baru itu ini berbeda gitu kan. Sedangkan otomatis kan isi-isi Alkitab itu kan adalah isi dari Tuhan tuh kan. Nah, Alia cek. Jadi bentar dulu. Kamu ya, tahu nggak perjanjian lama dan perjanjian baru itu justru membuktikan Alkitab ini benar dan tepat. Karena apa? Semua dunia mengikuti tahun perjanjian lama dan perjanjian baru. Kamu pernah tahu kan ada tahun SM sebelum Masehi? Ya, sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Itu dia. Tahun sebelum Masehi itu adalah tahun perjanjian lama. Tahun Masehi itu adalah tahun perjanjian baru. Di mana tahun sebelum Masehi artinya SM itu sebelum Masehi. Mesias belum lahir. Mesias belum datang ke dunia. Itulah SM, di mana itu perjanjian lama. Kenapa di perjanjian lama tahun sebelum Masehi Tuhan Allah berfirman atau berjanji ya. Makanya disebut perjanjian. Karena di sana banyak perjanjian di mana Tuhan Allah berjanji akan datang sebagai Mesias, akan memberikan darahnya sebagai pengampunan atas dosa-dosa. Sehingga di perjanjian baru Mesias itu sudah datang. Jadi sudah digenapi nubuatan di perjanjian lama, sehingga disebut perjanjian baru. Karena apa? Tuhan Yesus mengadakan perjanjian baru bahwa keselamatan ya melalui darahnya bukan hanya lagi kepada bangsa Israel, tetapi untuk semua bangsa. Jadi perjanjian baru itu adalah tahun Masehi, artinya Mesias sudah datang dan dia mengadakan perjanjian baru di mana darahnya dia berikan untuk semua bangsa, bukan hanya kepada bangsa Israel. Nah, seperti itu Alia. Jadi nggak ada yang diubah di situ. Itu saling berkesinambungan, saling berkaitan. Iya. Ya? Iya, soalnya isinya itu kan ibarat tuh di yang kita baca di Alkitab ini, itu di Matius ayat 17 ibaratnya. Nanti di Alkitab lain itu beda lagi gitu loh. Apanya yang beda? Isinya gitu loh Kak. Maksudnya? Kan kayak aku nih waktu itu kan aku Islam, aku bukan pengen menganukan agamaku. Cuman kan kita kan boleh sih membaca kitab-kitab lain gitulah untuk memahamin agar nanti nggak ada kesalahan. Nah, jadi kan waktu itu ada kawan aku Kristen tuh kan. Nah, kawan aku minta ajarkan agama Islam, membaca Al-Quran, dan akunya juga otomatis ingin tahu isi Alkitab. Jadi kawan aku ada 2 kitab nih, dikasihkan ke aku 1, kawan aku 1. Jadi ketika kita baca isinya di Matius ayat 17 punya dia isinya apa, punya aku beda gitu loh. Jadi membuat aku yang ingin memahaminya tuh susah. Sedangkan dia yang membaca Al-Quran yang aku kasih, walaupun Al-Quran kita beda, itu isinya sama, ayatnya sama, artinya sama gitu loh. Jadi itu yang membuat aku bingung atas isi dari Alkitab itu. Apakah makanya aku tanya ada bentar, Alia. Buku apa yang beda ya? Buku apa? Bukan, maksudnya itu temanmu itu ngasih kamu Alkitab gitu. Alkitabnya kayak gini. Iya. Terus yang dikasih kamu itu berbeda dengan yang dibaca sama temanmu gitu.
Emangnya dia ngasih Iya. Alkitab apa? Kok bisa berbeda isinya? Nggak ada Saya yang nggak tahu, berbeda. saya nggak tahu. Kan saya gini Ya loh, Kak. contoh, mungkin Saya kan contoh Islam. buktikan, contoh buktinya saja, buktinya bahwa Alkitab yang diberikan temanmu itu berbeda dengan apa yang kamu baca. Contohnya saja, ayat berapa? Satu ayat saja. Ibarat kayak Yohanes ayat 13, Yohanes 13 ayat 13 di tempat aku itu, di situ bahwasannya Yesus mengatakan dirinya Tuhan, tapi yang ketika di tempat dia beda gitu loh. Bedanya yang mana? Waktu itu pokoknya isinya beda gitu loh, Kak. Ya kan Nah, sedangkan supaya bisa dipertanggungjawabkan dengan narasimu itu gitu loh. Jadi perbedaannya yang mana? Karena di Yohanes 13:13 itu memang di bahasa aslinya itu Yesus itu adalah guru dan Tuhan. Karena di situ adalah sebentar ya, bentar dulu. Saya baca Yohanes 13 ayat 13, di bahasa aslinya itu tidak ada yang bertentangan dengan terjemahan sekalipun ditulis dengan Tuhan atau junjungan, karena apa, dialah junjungan di atas segala junjungan ya, Yesus Kristus gitu. Karena merujuk ke dia siapa? Dia adalah Tuhan dan didaskalos ya, didas dan kurios. Jadi dalam bahasa aslinya itu didaskalos itu guru, kurios itu tuh bisa Tuhan, bisa tuan, bisa junjungan, yang artinya dialah milik ya, dialah penguasa. Karena apa? Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, di mana juga dikonfirmasi di ayat Wahyu 19 ayat 16 bahwa Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Walaupun dia disebut Tuhan, tapi dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi nggak ada yang berbeda. Dia tetaplah Allah yang Maha Kuasa, Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan itu sendiri gitu. Nggak ada yang berbeda, cantik. Kalau kita semua, mohon maaf ya, kita ini orang Kristen, bukan orang bodoh gitu kan, yang mempercaya Alkitab di mana berbeda-beda atau memang nggak sesuai dengan ini gitu. Atau kitabnya SSY ya, Kak. Ya walaupun Mungkin lah, saya kan nggak tahu ya, walaupun kan. di kitab SSY di situ ditulis dia adalah akulah guru dan Tuhan, memang benar dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Karena apa? Di Wahyu 19 ya, walaupun ya di dalam kitab SSY di situ ditulis bahwa Yesus mengatakan aku adalah guru dan Tuhan. Betul, karena apa? Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, di mana juga tertulis di Wahyu 19 ayat 16 ya. Saya baca. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Makanya terus menyatakan ya, dialah penguasa baik di surga maupun di bumi ya. Matius 28. Jadi kita juga harus mengerti terminologi kata Tuhan. Tuhan itu berasal dari kata Tuan, yang artinya penguasa. Nah tetapi Yesus disebut Tuhan, dia bukan hanya penguasa di bumi, tapi penguasa di surga juga. Makanya dia disebut Tuhan di atas segala Tuhan ya. Nah begitu, cantik, jadi nggak berbeda. Oke, baik. Lalu di Al-Qur'an Injil itu kan sama-sama mengatakan bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Ya kan, Kak? Di Al-Qur'an kita itu kan jelas Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala, mau di surat apapun dijelaskan Allah Subhanahu wa taala tetap Tuhan kita. Tapi kenapa di Alkitab itu ada Tuhan Yesus, Roh Kudus, dan Bapa? Oke. Jadi di Alkitab ini ya, Tuhan Yesus Kristus itu Allah yang esa. Nah, dari Kejadian sampai Wahyu, tokoh utama di sini hanyalah Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Makanya tujuan ya, Roh Kudus mengilhamkan kepada para nabi dan para rasul untuk menulis kitab, di mana tadi saya bacakan di Yeremia 30, Wahyu 22 ya. Tuliskanlah segala perkataan ini ya. Tuliskanlah segala firman ini. Nah, seperti di Wahyu 21, tadi saya salah sebut, Wahyu 21 ayat 5, Yeremia 30 ayat 2 ya. Tuhan Yesus Kristus berfirman, tuliskanlah segala perkataan ini, firmanku ini ke dalam kitab benar. Jadi inti dari Alkitab ini adalah Tuhan Yesus dan karyanya di atas kayu salib, supaya oleh namanya semua bangsa memperoleh hidup yang kekal ya. Nah begini, dalam Alkitab ini di Ulangan 6 ayat 4, di situ justru Alkitab yang menuliskan terlebih dahulu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang esa. Alkitab yang terlebih dahulu menuliskan ya, itu di mana di Ulangan 6 ayat 4, Yesus Kristus adalah Allah yang esa
Ya, Allah yang esa artinya hanya Dia saja Allah yang benar, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, tidak ada Allah selain daripada Dia. Dan juga di Yudas 1 ayat 25 di sini itu adalah Allah yang esa, juru selamat oleh Yesus Kristus ya. Dia adalah Tuhan, bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, tadi Bapa, Putra, Roh Kudus itu di mana kita baca Matius 28 ayat 18 ya. Dalam nama, di situ nama singular ya, dalam satu nama. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu dalam nama Yesus Kristus. Karena apa? Nama Bapa ya sudah diberikan kepada semua orang, yaitu di Yohanes 17 ayat 6, 11 dan 12. Kemudian Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus di dalam namanya. Jadi Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus adalah Allah yang esa, cantik. Gitu. Oke. Baik Kak, satu kali lagi nih sebelum aku turun, satu kali lagi nih ya. Oke lah, satu kali lagi. Satu kali lagi nih. Oke. Kalau kita, Tuhan aku itu kan Allah, itu menurut kami adil karena Allah tidak pernah sama sekali terlihat dan kami tidak dapat melihatnya. Dari zaman Rasulullah, ada Nabi Muhammad yang dari zaman Rasulullah sampai Nabi itu memang gak ada satupun yang melihatnya. Itu kan adil sekali. Nah, di agama kakak, kenapa waktu itu di zaman apa tuh Nabi Yesus itu, atau yang kalian kenal Yesus, kalau kami Nabi Isa, itu kan disalib turun ke bumi tuh menyerupai manusia. Apakah tidak adakah orang Kristen merasakan iri gitu, bahwasanya orang-orang lama kok bisa melihat Tuhan sedangkan yang sekarang tidak sama sekali, hanya bisa melihat ceritanya dan foto-fotonya gitu. Apakah tidak ada merasakan iri? Dan otomatis ketika orang dulu yang melihat Tuhan Yesus itu yang kalian percayain adalah Tuhan, otomatis orang itu bisa dong memohon-mohon, Tuhan tolong ampunilah dosa kami gitu kan. Bisa bersujud, bisa apa misalnya. Sedangkan kalian tidak bisa gitu loh. Sedangkan kalau Tuhan dalam Islam itu sama sekali tidak dapat dilihat dari zaman dulu sampai sekarang karena Tuhan itu adil. Ataukah kakak tidak merasakan itu keadilan atau gimana? Oke, jadi gini, tolong jangan disamakan ya Tuhan Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam, karena Tuhan Yesus bukan Nabi Isa alaihissalam ya. Justru kalau dikatakan itu Nabi Isa alaihissalam itu merendahkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus bukan Nabi Isa alaihissalam. Iya, itu merendahkan Tuhan Yesus ya. Oke, maka. Nah, Tuhan Yesus bukan Nabi Isa alaihissalam, sangat pribadi yang sangat berbeda ya, jauh sekali gitu ya. Nah, begini cantik, kamu tahu nggak arti iman itu apa? Ya, iman ya, dan tulis dalam ya Ibrani 11 ayat 1 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita itu percaya kepada Tuhan Yesus bukan pakai mata tapi pakai iman. Sehingga siapapun yang percaya kepada Dia, apa kata Tuhan Yesus? Ya, di Yohanes 20 ayat 29 ya, 28 sampai 29 ya. Thomas mengatakan seperti ini kepada Tuhan Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jadi kami pun tidak pernah melihat Tuhan Yesus secara kasat mata ini, tapi kami percaya, kami beriman. Karena kami beriman kepada Tuhan Yesus bukan pakai mata tapi pakai iman. Karena iman itu apa tadi? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi gitu. Jadi kalau kamu tanya soal kemahaadilan, Tuhan Yesus adalah Allah yang maha adil. Karena Dia maha adil, maka Dia sendirilah yang turun sebagai hakim adil satu-satunya. Yang tertulis di Wahyu 19 ayat 11 sampai 16, Dia akan datang mengadili semua bangsa. Ini saya baca ya. Bahkan di sini sangat luar biasa. Kenapa? Wahyu 19 ya mencatat ya ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia akan menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Tapi nggak bisa kita artikan secara harfiah dia akan datang pakai seekor kuda putih, enggak. Seekor kuda putih itu menggambarkan kemuliaan, kehormatan, keagungan. Jadi dia akan datang nanti dengan segala kemuliaannya, keagungannya, kehormatannya. Dia adalah Allah yang setia dan Allah yang benar, dan dia akan menghakimi dengan adil.
dan matanya bagaikan nyala api. Kenapa dikatakan ya ini matanya bagaikan nyala api? Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Makanya apapun yang kamu lakukan, ya, baik di kamar, baik di tempat tersembunyi, atau apa yang kamu typing gitu kan, baik kamu pakai akun fake gitu, Tuhan Yesus tahu. Makanya dia akan mengadili dengan seadil-adilnya. Jadi Yesus Kristus adalah hakim yang adil. Dia akan datang dengan segala kemahakuasaannya. Dia adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Oke, seperti itu ya. Alia cek, saya rasa udah cukup. Baik, terima kasih. Ya, makasih cantik sudah bertanya. God bless you. Tepuk tangan buat Alia yang cantik dan manis. Selamat malam Kak Betel. Tunggu. Tadi kan Kak Betel. Tadi ada yang iya, tadi ada yang catat di di video YouTube ya. Mikana, kenapa kamu berbohong ya di ayat Yohanes tuh ayat 14 dan 18 itu kan di situ monogenes. Jadi pula dia yang sudah nggak tahu artinya dia pula bilang aku berbohong. Kan di situ monogenes, mono tunggal, gen. Jadi yang mono, yang satu, yang Allah satu itu yang datang menjadi anak, gitu loh maksudnya, ya. Aduh, makanya saya bilang ya, minta hikmat dari Tuhan Yesus. Kamu berdoa sujud di kakinya, kamu tanya siapa dia ya. Monogenes namanya. Itu Kak, iya kan Kak Maria? Di situ kan bahasa aslinya monogenes. Mono, susah, satu, tunggal. Gimana? Kalau orang udah konsepnya itu harus tiga, itu udah susah. Padahal sebenarnya itu kan sebenarnya sifat-sifatnya. Jadi berbicara Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berbicara sifat, bukan berbicara. Enggak, maksudnya kan Allah itu kan dia mono itu kan tunggal, gen gitu gen. Jadi dia menjadi anak gitu loh. Jadi Allah yang tunggal itu, Allah yang esa itu menjadi. Paham nggak sih kamu? Betul. Waduh. Nah, belajar lagi lah. Memang tidak masuk akal sekali. Oke, mungkin kita lanjutkan dulu buat kita naikkan yang lain ya. Makanya kamu itu sujud di kaki Tuhan Yesus, kamu tanya dia siapa. Saya bersyukur sebenarnya loh di bidat-bidatin kakak. Kalau enggak, saya nggak tahu siapa Tuhan Yesus itu. Menurut saya Yesus itu ya tetap anak selamanya gitu kan. Dia bukan gimana ya, enggak kayaknya. Kenapa kok memanggil dia itu Yesus itu Bapa itu kayaknya susah dulu, itu susah gitu ya. Sampai aduh ini aku berdosa enggak ya? Tapi karena dengan hujatan dan cacian atau dia saya dibiarkan, saya nangis, betul-betul nangis di kakinya. Tolong saya Tuhan, kalau saya jangan sampai saya tersesat Tuhan Yesus, saya nggak mau. Jadi orang yang betul-betul bertanya kepada dia, engkau akan diberikan pengenalan akan dia. Jadi sebelum kamu itu, mumpung kamu masih hidup, tolong kamu berdoa betul-betul, tanya dia sesungguhnya. Kenapa ketika saya memanggil Yesus Bapa yang baik, saya dikatakan bidat. Tuhan, apakah saya salah memanggil Engkau Bapakku yang baik? Saya menangis. Tapi Tuhan Yesus adalah Bapa yang mengenal anaknya. Dia tidak pernah meninggalkan anaknya sendirian menangis. Karena saya adalah korbannya. Sampai foto-fotonya itu disebarin tuh. Mekana bidat, Mekana ini ya dipermalukan sepermalu-malunya gitu. Se-Indonesia Raya, sedunia. Ya sampai data-data pribadi saya di-share gitu kan. Makanya saya sebenarnya bersyukur. Makanya ada firman Tuhan, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Berbahagialah kami karena Tuhan kami dianiaya. Kalau ini enggak, kalau saya itu imannya kayak si AT ya, mohon maaf ya, si AT. Saya sudah murtad. Kalau tujuan saya ini memberitakan Injil untuk cari uang, cari tenang, mungkin saya sudah murtad kan, pasti saya akan disanjung-sanjung. Kalau saya murtad mungkin ke suatu agama, pasti saya disanjung. Tapi karena saya mencintai Tuhan Yesus, saya mau mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, saya tidak murtad. Oleh karena perilaku-perilaku orang lain itu sebenarnya sangat menyakitkan ya. Wah, memang betul-betul pembunuhan karakter. Tapi saya tetap setia di dalam Tuhan Yesus. Kenapa? Saya tahu, saya yakin dan percaya Allah yang maha besar itu Tuhan Yesus Kristus ya. Dan mujizatnya sangat banyak terjadi dalam hidupku, saudaraku. Dia mendengar ketika kamu bertanya kepada dia.
Oke, jadi saya naikin lagi 2 orang. Oke, selamat malam Hasbi. Halo, Hasbi, selamat malam. Hasbi. Malam Kak, salam kenal. Ya oke, satu orang dulu ya. Sorry love kamu, nanti kamu naik lagi minta habis ini kamu ya. Sorry saya karena saking ininya jadi saya naik 2 aja nih, biasanya 1 ya. Oke, silakan Hasbi, selamat malam. Iya. Maaf Kak, saya kan baru join nih, baru lihat juga nih live yang ada discuss seperti ini ya. Mau tanya Kak, di Alkitab itu memang ada yang menyatakan ya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Terus apakah di umat Kristiani itu meyakini nggak Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir, utusan Allah? Seperti itu sih Kak pertanyaan saya. Ya, selamat malam Kak Betel. Iya, kami Ya, karena silakan Kakak cantik. Shalom ya semua. Jadi di dalam Yohanes 13 ayat 13 dikatakan begini Bang. Kamu memanggil aku, ya kata Tuhan Yesus, kamu memanggil aku guru dan Tuhan, dan kamu berkata benar, sebab akulah dia. Ya. Jika kemudian aku Tuhan dan guru, ya, ingat kalimat Tuhan Yesus, jika kemudian aku Tuhan dan guru membasuh kakimu, maka kamu pun harus membasuh kaki seorang terhadap yang lain. Lalu di Yohanes, jadi di dalam ayat ini dia sudah, di ayat ini dia sudah mengakui dia sebagai guru dan Tuhan itu. Lalu yang kedua, dia bukan hanya berbicara dia guru dan Tuhan, tapi dia melakukan bahwa dialah yang dikatakan sebagai Tuhan yang hidup. Mana buktinya? Dia menghidupkan yang mati menjadi hidup, memberikan mata yang baru bagi orang yang buta dari lahir, dan dia juga sudah menunjukkan dia adalah Tuhan yang kekal. Gitu. Dia tidak mati untuk selama-lamanya, tapi dia bangkit untuk menghidupkan semua orang yang telah berdosa di dalam dunia ini. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya berkata-kata saja, tapi membuktikan bahwa dia itu adalah Tuhan yang maha mulia, yang mampu menunjukkan bahwa kemuliaannya itu dapat menguduskan manusia yang sudah kotor dengan dosa, yang sudah tidak layak diperlayakkan lagi. Gitu. Silakan Kak Mikana kalau tambahkan lagi. Oh iya. Saya rasa sudah cukup itu ya yang dijelaskan Kak Betel. Terus pertanyaan kedua tadi Kak? Tadi pertanyaan keduanya apa? Apakah di teman-teman Kristiani meyakini bahwa adanya Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir? Ya mohon maaf dengan segala hormat saudaraku, tidak. Karena apa? Tuhan Yesus memerintahkan kami tidak boleh kita mempercayai nabi selain dari bangsa Israel. Tuhan Yesus memerintahkan ya. Dan juga Alkitab ini sudah sempurna bahwa kita harus beriman kepada Tuhan Yesus, mengikuti Dia, mencintai Dia sampai akhir hayat kita. Karena Tuhan Yesus mengatakan ya, Yohanes 14 ayat 15, kalau kamu mengasihi aku, pasti kamu mengikuti segala perintahku. Nah, Tuhan memerintahkan kita tidak boleh mempercayai nabi selain dari luar Israel. Jadi tidak ada nabi keluarga Israel itu siapa aja Kak? Maksudnya kita tidak boleh mempercayai nabi di luar bangsa Israel gitu maksudnya. Iya. Karena apa? Tuhan Yesus. Oke, paham Kak. Karena Tuhan Yesus. Selanjutnya. Ya, dan kemudian juga Sorry Kak, saya potong, maaf. Pertanyaan saya itu kan dilarang mempercayai nabi selain dari bangsa Israel. Pertanyaan saya adalah yang nabi yang termasuk dari bangsa Israel yang kakak percaya siapa aja?
Ya, semua nabi-nabi yang ada di Israel, Nabi Musa, Abraham, Abraham bapak segala bangsa, dan kemudian Nabi Nabi Yeremia, Yesaya, Nabi Yunus, dan nabi terakhir itu Yeremia. adalah Yohanes Pembaptis. Jadi tidak ada lagi nabi-nabi di luar itu. Selain itu nggak ada nabi-nabi, berarti nggak termasuk Nabi Adam. Adam bukan nabi. Ada manusia pertama. Oh, jadi teman-teman Kristiani tidak mempercaya bahwa Adam itu adalah nabi. Kamu tahu nggak arti Adam apa? Kalau Adam itu laki, Kak. Kalau bahasa Arab ya, itu bisa diartikan. Bukan, Adam itu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya manusia pertama. Jadi dia adalah manusia pertama, bukan nabi. Dan nabi itu adalah pelihat ya. Nabi itu berasal dari bahasa Ibrani, itu nabi, pelihat ya. Ya, di mana mereka memberikan nubuatan kedatangan Mesias ya. Bahwa Mesias akan datang untuk menyelamatkan semua bangsa. Nah, kemudian Alkitab ini sudah sempurna, Bang. Kami disuruh hanya beriman kepada Tuhan Yesus, mencintai Dia, dan juga setia sampai akhir hayat kepada Dia. Karena siapa yang setia kepada Dia, Tuhan Yesus akan memberikan kita mahkota kehidupan. Jadi kita nggak boleh percaya yang lain ya. Kita nggak boleh percaya selain dari Alkitab ini, saudaraku. Ya, jadi memang Tuhan Yesus, bukan kami nggak mau percaya ya, tapi sama nabi di luar Israel. Tapi karena memang Tuhan itu sendiri, Tuhan Yesus yang memerintahkan, kita nggak boleh mempercayai ada lagi nabi gitu, nggak boleh kata Tuhan Yesus. Iya. Termasuk Abraham. Ya, bukan, maksudnya Tuhan Yesus kan sudah datang ke dunia. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia. Bahkan dia memperingatkan kita, mohon maaf saya bukan mengarah kepada nabimu ataupun agamamu ya, justru Tuhan Yesus mengajarkan kita, memberikan kita peringatan, waspadalah terhadap guru-guru palsu, nabi-nabi palsu gitu ya. Yang jelas memang nggak ada namanya disebut di sini, tapi kita harus beriman dan setia kepada Tuhan Yesus, gitu aja ya. Jadi mohon maaf kami tidak percaya gitu kepada nabi selain dari bangsa Israel. Oke, saya rasa udah cukup dulu ya Bang Hasbi. Satu lagi, Kak. Aduh. Ya jangan buru-buru dong. Enggak, soalnya yang lain juga banyak yang antri. Terkait konsep Trinitas seperti apa, Kak? Ya makanya ganti dulu ya, karena sudah Trinitas dulu dong dijelasin, Kak. Boleh nggak? Aduh, di sini bukan Bunda Maria, Yesus dan Tuhan Allah, mohon penjelasannya. Iya, di sini bukan doktrin. Di sini bukan room untuk bahas doktrin ya. Jadi di sini hanya sebatas ini kan minta Alkitab. Penjelasan aja kan, ini diskusi lintas agama kan maksudnya, Kak ya. Makanya Bukan, ini tanya jawab Alkitab, bukan diskusi lintas agama. Ini ruang bertanya jawab tentang Alkitab saja. Terkait Bunda Maria, Tuhan Allah dan Yesus, boleh minta penjelasannya? Bunda Maria itu kan ibunya Yesus Kristus ya. Ibunya Yesus waktu Yesus Kristus. Saya rasa udah cukup dulu saudaraku ya, karena sudah banyak pertanyaan. Mohon maaf saudaraku, limit karena sebenarnya yang lain saja cuma satu. Iya, mohon maaf karena banyak yang antri. Makasih ya saudaraku ya. Baru awal. God bless you. Salam toleransi. Tangan buat Hasbi yang cakep dan manis. Limit request. Maksudnya Jin takut lo Jin. Maksudnya siapa yang takut lo Jin? Ya enggak, ini kan baru awal, Kak. Belum sampai selesai. Kita masih mau bahas lah pertanyaan. Iya kan? Masih banyak di bawah yang antri. Iya. Pertanyaanmu sudah 3. Mbak tadi juga lama loh waktunya. Aduh, saudaraku yang baik hati, mohon ya kebijaksanaan.